Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, mari kita sama-sama muji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mana pada saat ini kita semua bisa merasakan salah satu nikmatnya, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita semua bisa berkumpul kembali, bersilaturahim untuk melanjutkan kegiatan kita, yang salah satunya sama-sama membaca terjemah tafsir Al-Marughi jilid pertama, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman 118, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan di halaman 119. Mari kita sama-sama memperhatikan buku tafsir Al-Marughinya masing-masing. Kita akan sama-sama melanjutkan membaca dari halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Injil sering dikemukakan perumpamaan sikap dengki yang bersemayam di dalam dada sebagai kotoran atau sampah, dan menentang orang bodoh sama saja dengan mengusik sarang tawon. Di dalam percakapan mereka sering dikatakan lebih banyak dari biji jagung, lebih berani dari lalat, dan lebih lemah dari nyamuk. Jadi maksud kata-kata misal itu hanya memperagakan makna yang dimaksud dalam bentuk contoh yang dapat diindra. Sebab tabiat jiwa selalu cenderung kepada hal yang itu. Sekaligus agar akal membayangkan yang tidak benar. Yang maha bijaksana dan maha mengetahui masalah-masalah gaib akan lebih mengetahui hikmah yang terkandung dalam pengungkapan cara ini. Jadi sekalipun contoh itu merupakan hal yang paling kecil, misalnya sebesar nyamuk atau bahkan lebih kecil, Allah takkan meninggalkan misal itu jika dibutuhkan. Dalam hal ini terdapat dua kelompok pendapat. Pendapat pertama, yaitu orang-orang beriman, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semuanya itu, baik kecil maupun besar, yang di hadapan Allah sama, tak ada bedanya. Pendapat yang kedua, yaitu orang-orang kafir, mereka mengejek misal yang tersebut di dalam ayat-ayat tersebut. Karenanya mereka pasti akan mendapat murka Allah. Sekarang mereka adalah orang-orang yang rugi. Penjelasan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah yang Maha Kuasa memandang bahwa mendatangkan contoh dengan sesuatu yang sebesar nyamuk, bahkan lebih kecil, bukan merupakan kekurangan, sebab Allah lah yang menciptakan semuanya itu, baik yang kecil maupun yang besar. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kaum beriman mengatakan bahwa tidak sekali-kali Allah mendatangkan misal seperti itu selain hikmah dan maslahat yang terkandung di dalamnya, yaitu menetapkan semua yang benar dan mengamalkan kebenarannya. Kebenaran itu. Dalam hal ini Allah bermaksud mengungkapkan hal-hal yang samar supaya menjadi lebih jelas, yaitu dengan cara mengungkapkan hal-hal maknawi dengan hal-hal yang dapat diindra, atau merinci masalah yang ijmal atau global untuk menjelaskan masalah tersebut. Orang yang kafir ialah kaum Yahudi dan orang musyrik. Mereka sudah terbiasa menentang kebenaran yang telah dijelaskan dengan hujah dan bukti kebenaran. Mereka mempertanyakan apa yang dikehendaki Allah dengan mendatangkan misal yang rendah ini, yakni dengan memasukkan hal-hal remeh seperti lalat dan nyamuk. Jika mereka ini menyadari hikmah yang terkandung di dalam misal tersebut, jelas mereka itu tidak akan berpaling atau menentang. Tetapi memang demikianlah tabiat manusia itu, sebagaimana yang diungkapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman berikut ini. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Seseorang yang akalnya diselimuti dengan kebodohan, ketika mendengar hal seperti ini akan timbul rasa takaburnya, keras kepala, dan menentang masalah. Dan itulah sebab utama mereka tersesat dari kebenaran. Kemudian mengenai orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, sadar dan mempunyai pandangan secara seksama, maka ketika mendengar misal tersebut, mereka justru mendapatkan suatu petunjuk dan inspirasi. Sebab mereka akan selalu menghargai sesuatu sesuai dengan kemanfaatannya masing-masing. Merupakan suatu kenyataan bahwa perkataan paling baik adalah yang dapat mengungkapkan kenyataan sesuatu. Dengan demikian, pihak pendengar akan mengetahui dan memahami secara baik, di samping mengambil sebagai petunjuk ke arah kebenaran.
Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini mohon maaf, mungkin saya cukupkan sampai di sini, dan di lain kesempatan insya Allah kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Dan semoga di dalam pertemuan atau silaturahim yang singkat ini, semoga kita semua pulang bisa membawa sedikit atau satu kalimat yang dapat diambil kesimpulan dari terjemah tafsir Al-Maraghi jilid pertama ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah, yang mana di saat kita akan bersilaturahim kembali, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Di samping itu juga keluangan waktu, yang mudah-mudahan di saat Allah memberikan luang waktu kepada kita semua, kita dapat memanfaatkannya dengan kegiatan yang insya Allah kita berikhtiar supaya kegiatan yang mendapat nilai ibadah, yang salah satunya yaitu bersama-sama membaca terjemah tafsir jilid pertama ini. Hadirin yang saya hormati, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.